Hai, balik lagi sama saya Francisca Titor Surya. Tadi seperti saya ngomong sebelumnya, kalau mau lihat profil saya bisa lihat profil yang part 1. Sekarang kita bakal langsung ke materi. Tadi kita kemarin udah bahas 7 arsitektur style kayak gitu ya, tentang arsitektur barat. Dan masih berhubungan dengan yang kemarin. Semoga yang kemarin belum lupa. Yang terakhir kita bahas tentang arsitektur Renaissance kayak gitu ya. Sekarang kita akan bahas arsitektur berikutnya, yaitu arsitektur barok. Arsitektur barok ini kelihatan arsitektur raja-raja banget gitu ya. Kelihatan dong ada emas-emasnya kayak gitu. Kelihatan indah banget kayak gitu. Jadi di awal tahun 1600-an itu adalah era arsitektur bangunan-bangunan mewah, gaya arsitektur yang rumit kayak gitu. Kelihatan ya, ini kelihatan mewah banget dan kelihatan rumit banget. Ada apa yang kemudian dikenal sebagai barok atau barok. Ya, namanya barok dua-duanya. Dijadikan sebagai bentuk-bentuk yang kompleks, kelihatan ya ini ukirannya pun udah kompleks, terus harus mewah dan warnanya tuh harus kontras mencolok. Kita bisa lihat ya, warnanya ada yang kuning lah, ada yang biru keabu-abuan, ada yang biru kejreng yang ada di lingkaran di mataharinya ini. Terus habis gitu ada emasnya macam-macam kayak gitu. Jadi mereka harus mewah dan harus mencolok kayak gitu. Kemudian di Italia, gaya barok itu tercermin dari gereja-gereja yang mewah dan juga bentuk-bentuk yang dramatis. Bentuknya juga nggak teratur sih sebenarnya, juga ada ornamen-ornamen yang mewah. Kita kelihatan ya, saya lagi dari emas kayak gitu. Terus di Prancis gaya barok itu mengedepankan estetika. Jadi kalau itu beda ya, kalau di Spanyol tadi lebih mengedepankan di Italia sebenarnya maksud saya, terus mengedepankan kemewahannya. Kalau di Prancis itu mengedepankan estetikanya. Cuman mereka masih mempertimbangkan aturan-aturan klasik meskipun nggak benar-benar dipakai, kayak misalnya simetrikalnya. Ini kan simetris banget kan, meskipun pilar-pilar yang tadi kita belajar itu nggak terlalu dipakai, tapi mereka masih mengedepankan aturan-aturan kayak misalnya ini elemen-elemen klasiknya masih dipakai kayak gitu di sini. Kemudian mempertimbangkan aturan klasik. Bangsawan Rusia terkesan dengan desain arsitektur Istana Versailles di Prancis dan memasukkan ide-ide barok ke gedung Saint Petersburg, kalau kita tahu ada di Eropa kayak gitu. Elemen gaya barok yang rumit ini kemudian tersebar di seluruh Eropa. Jadi ini asalnya dari arsitektur sebelumnya, kemudian dimodifikasi jadi mewah, jadi sangat indah, kemudian jadi disebarkan ke seluruh Eropa, kan dianggap ini adalah arsitektur yang berhasil kayak gitu. Ciri arsitektur barok ini adalah menonjolkan keagungan. Terus kemudian dia harus kontras, ini warnanya kelihatan kontras ya. Ada kuning, ada biru. Biru sama kuning itu kan kontras warnanya satu sama lain ya nggak sih? Kalau kalian belajar palet warna, biru sama kuning itu warna yang kontras. Dan kalian harus pakai warna yang kontras. Cuman ya jangan sampai Harajuku juga ya teman-teman. Ada merah, nabrak hijau, itu nggak nyambung sama sekali. Jadi kalian harus tetap indah dan harus kelihatan mewah itu. Kontras-kontrasnya harus kelihatan mewah. Kemudian ada kurva dan lengkungan, seperti yang kita lihat di sini. Dia tuh lebih ke arah lengkung ya, nggak seperti arsitektur gaya gotik yang kelihatan runcing atau ada dead point-nya. Di sini nggak ada dead point-nya karena dia benar-benar lengkung. Kemudian maintenance atau perawatan yang rumit, kita bisa lihat ya. Ini saking kecil-kecilnya ornamen-ornamen ini, kalau orang mau maintenance tuh gimana caranya, dia harus naik ke atas atap terus digosok satu-satu kayak gitu. Bayangin, ini benar-benar rumit kayak gitu. Dan itu adalah salah satu ciri khasnya arsitektur barok kayak gitu. Kemudian patungnya berlapis emas, kita bisa lihat di sini lapisnya emas. Warna-warnanya cerah juga. Jadi kita lihat ada kuning, ada biru kayak gitu. Nggak kayak yang tadi benar-benar kayak suram kayak gitu ya. Terus elemen-elemennya juga terfragmentasi atau sengaja dibikin elemen-elemennya tuh nggak lengkap. Kemudian dia juga punya lukisan dinding dengan skala yang besar, jadi di dalamnya ya seperti yang tadi arsitektur yang indah tadi. Kemudian arsitektur Renaissance yang indah tadi yang ditunjukkan di arsitektur yang seri pertama itu tadi. Kemudian proyeknya tersentral yang dramatis dengan fasad eksternal. Jadi fasadnya ini harus dramatis, itu salah satu kuncinya barok itu. Kemudian dinding finishing plasternya, pakai plaster ya, kita mulai lihat ada plaster ya. Tadi kan ke arah batu bata, expose batu, tapi sekarang dia mulai pakai plaster. Terus juga ada kubah yang berbentuk buah pit, itu juga salah satu ciri khasnya arsitektur barok.
Salah satu arsitektur barok yang sangat terkenal yang saya yakin kalian semua tahu adalah Trevi Fountain. Trevi Fountain ini adalah air mancur Trevi, bahasa Indonesianya adalah air mancur di distrik Trevi di Roma. Italia, dirancang oleh arsitek Italia namanya Nicola Salvi dan diselesaikan oleh arsitek namanya Pietro Bracchi. Jadi lihat ya, ini kelihatan banget arsitektur barok meskipun warnanya nggak terlalu mencerminkan sih sebenarnya, cuma dari kerumitannya, kesusahan maintenance-nya kayak gitu tuh benar-benar kelihatan barok sekali. Kayak gitu. Kemudian dari arsitektur barok, seperti yang saya sebelumnya cerita soal karena mereka ini orang-orang barat ini cukup capek ya, mereka bilang kayak arsitektur kok berat sekali sih, kayak arsitektur gotik, arsitektur klasik itu semuanya berat kayak gitu, ngerti nggak sih? Kayak mau bikin sebuah bangunan yang mewah itu susah banget karena mereka benar-benar harus bikin detail yang benar-benar rumit dan benar-benar detail. Dan mereka nganggap itu sangat rumit, sangat berat. Mereka ngerasa bahwa seharusnya arsitektur tuh nggak harus kayak gitu, kita harus redefine kayak gitu, harus mendefinisikan ulang nih sebenarnya arsitektur itu kenapa seberat ini, kita bisa nggak sih bikin style yang lebih ringan kayak gitu, karena mereka cukup capek dengan arsitektur yang berat. Muncullah namanya arsitektur namanya neoklasik, yang seperti yang kita tahu ini namanya gedung putihnya Amerika gitu ya, kelihatan sekali. Kelihatannya sebenarnya mereka masih pakai kok gaya-gaya Yunani dan Romawi kuno itu, tapi mereka bikinnya jauh lebih sederhana. Seperti yang kita lihat ya, ornamen-ornamen yang berlebihan mirip barok, milik Renaissance itu nggak lagi dipakai di sini kayak gitu. Jadi pada tahun 1700-an, arsitek Eropa berpaling dari gaya barok yang rumit ke pendekatan neoklasik yang lebih sederhana, namun masih memiliki elemen klasik. Arsitektur neoklasik simetris ini kelihatan teratur kan ya, dan menonjolkan kebangkitan intelektual kelas menengah atas dari Eropa yang disebut dengan pencerahan. Jadi mereka menganggap kebangkitan arsitektur neoklasik ini sebagai pencerahan karena mereka menganggap itu adalah masa-masa kelam kayak gitu ya, arsitektur zaman dulu yang menurut mereka itu sangat berat dan sangat kuat kayak gitu. Gaya barok tuh enggak yang berornamennya berat banget dan rumit itu mulai nggak disukai karena mereka nganggap itu adalah arsitektur kelas menengah, kelas atas yang nganggap itu kayak sebuah kayak penjajahan lah, kayak kolonialisme, kayak penjajahan dari para penguasa. Jadi dianggap bahwa orang-orang yang pakai arsitektur barok itu adalah orang-orang penguasa yang tingkat-tingkat tinggi kayak gitu. Jadi mereka itu orang-orang yang ya pokoknya mereka nggak suka lah kayak penguasa itu terlalu berkuasa dan menganggap menindas orang-orang di bawahnya kayak gitu lah. Makanya mereka nggak suka sama arsitektur barok. Jadi revolusi Prancis dan Amerika mengembalikan desain ke ranah klasik kayak gitu. Karena tuh barok itu jauh banget dari yang klasik pertama kali kita belajar kan. Yang ada tiga pilar tadi. Itu jauh banget. Makanya mereka mau balikin ke arah klasik yang Yunani dan juga Romawi kuno itu tadi. Dan untuk mengembalikan simbolis kesetaraan dan demokrasi di masyarakat. Jadi ini adalah simbol arsitektur neoklasik ini adalah sebuah arsitektur simbol dari kesetaraan dan juga demokrasi di masyarakat. Jadi masyarakat ini mulai boleh berbicara nih. Makanya kenapa ini jadi gedungnya Amerika kan, gedung pemerintahnya Amerika. Jadi kembali lagi ke ide-ide arsitektur Renaissance yang terinspirasi dari arsitektur klasik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Bangunan-bangunan ini memiliki proporsional menurut tatanan klasik yang detail yang dikombinasikan dengan Yunani dan juga Romawi kuno yang tadi kita pelajarin ya, yang dipelajarin maksudnya di seri yang pertama sebelumnya. Terus di akhir tahun 1700-an dan di awal tahun 1800-an di Amerika, Amerika Serikat yang baru dibentuk menggunakan arsitektur ini untuk membangun gedung-gedung pemerintah yang megah seperti Gedung Putih ini tadi. Gedung Putih ini kan ada di Washington DC, ini adalah pusat pemerintahan Amerika ya, seperti kita tahu ya. Kemudian juga ada rumah-rumah pribadi juga mulai menggunakan arsitektur ini karena arsitektur ini mulai kayak arsitektur yang merakyat lah intinya kayak gitu. Ini salah simbol yang arsitektur yang merakyat, jadi semua orang juga boleh pakai kayak gitu mulai sekarang. Karena adanya arsitektur ini kayak gitu maksud saya. Ciri khasnya skalanya besar. Lihat nggak sih skalanya segini? Jadi lihat orangnya jadi kelihatan kecil banget. Bahkan dibandingkan dengan arsitektur yang sebelum-sebelumnya kayak gaya barok, kayak Renaissance, kayak romantik dan lain sebagainya, mereka nggak sebesar ini kayak gitu. Jadi ini gede banget. Terus jendela lantainya harus simetris. Jadi kita lihat ya benar-benar simetris sih kiri kanannya ini. Kemudian bentuknya lebih sederhana dari gaya arsitektur barok dan gotik. Kelihatan banget ya. Tadi kan gotik itu benar-benar menjulang tinggi, terus semuanya harus runcing-runcing. Barok itu yang sampai susah dibersihin itu tadi mancernya sampai harus susah gitu. Tapi itu jadi syarat gitu, harus susah maintenance kayak gitu.
Terus kemudian dibangun untuk mencapai kesempurnaan klasik dari Yunani dan Romawi. Jadi mereka tuh membangun arsitektur ini untuk mengembalikan arsitektur klasik itu kepada tempatnya, kayak gitulah ceritanya. Karena menurut mereka ini udah kejauhan dari arsitektur klasik yang sebenarnya, kayak gitu. Kemudian penampilannya nggak berantakan nih teman-teman. Kayak tadi tuh menurut kita sih itu indah banget sih, ya nggak sih, arsitektur barok, romantik, Renaissance, gotik itu kelihatan indah banget, tapi mereka tuh sebenarnya kelihatan ada berantakan, ya nggak sih. Mereka tuh punya apa namanya, ada patungnya yang sana sini kayak gitu, ada ornamen macam-macam. Tapi kalau ini lebih kayak clean look, kayak apa namanya, minimalis kayak gitulah kalau kita tahu zaman sekarang kayak gitu. Atapnya ini kebanyakan datar, kemudian juga ada yang berkubah. Nah, yang berkubah ini juga masih mengedepankan ornamen klasik yang dikombinasikan dengan kubah kayak gitu. Kayak arsitektur romantik itu tadi. Kemudian didukung dengan kolom-kolom yang tinggi, yang sepertinya juga. Jadi kita masih pakai elemennya yang tadi ya, apa Yunani dan Romawi, yaitu Doric dan Ionik. Jadi kita pakai dua elemen itu. Yang Corinthians-nya nggak dipakai mungkin karena terlalu rumit gitu ya. Jadi kayak Doric dan Ionic itu masih dipakai karena dia clean look kayak gitu. Jadi tampilannya bersih kayak gitu. Terus juga dia punya taman di daerah sekitarnya. Jadi taman ini juga salah satu ciri khasnya arsitektur neoklasik. Dan dia juga bangunannya mengikuti pola geometris. Jadi di zaman ini ketika ada neoklasik juga kita udah tahu dong ada namanya lingkaran, segitiga, dan juga kotak dan sebagainya. Jadi mereka harus mengikuti pola geometris. Jadi enggak ya tiap bangunannya jendelanya tuh kelihatan bulat-bulat kayak gitu, melengkung-melengkung, enggak seperti kayak barok, enggak jadi kayak arsitektur gotik yang punya endpoint-nya kayak gitu di kayak jendelanya kayak gitu. Nah, ini kelihatan dari dalamnya kayak gitu. Dari luarnya ini kan elevation-nya, ini kemudian ini section-nya gitu dari bagian dalamnya arsitektur ini. Kemudian kita mau belajar arsitektur berikutnya, yaitu arsitektur ke-10, yaitu Art Nouveau. Jadi kalau dibaca Art Nouveau, bacanya itu Art Nouveau. Jadi dia dikenal sebagai gaya baru di Prancis. Kalau kalian tahu nggak sih bangunan ini? Ini salah satu gedung gereja yang paling saya suka di seluruh dunia. Dan dia tuh sedang jadi ceritanya mereka tuh sedang melakukan penambahan di gedung gereja ini. Jadi gereja ini tahu nggak sih dibangun sama Antonio Gaudi di Italia, di Spanyol, di Barcelona, dan dia tuh sedang mengalami penambahan karena dianggap bahwa untuk menambah estetikanya, karena kan intinya dari bangunan ini adalah estetikanya kayak gitu. Jadi dikenal sebagai gaya baru di Prancis, Art Nouveau pertama kali diekspresikan dalam kain dan desain grafis. Jadi judulnya Art Nouveau itu nggak berbentuk architecture gitu, karena dia diaplikasikan pertama kali di kain sama di desain grafis. Nah, gaya ini menyebar ke arsitektur dan furniture itu tahun 1890-an sebagai pemberontakan melawan industrialisasi. Jadi kita tahu ya, arsitektur ini nggak melulu tentang estetika, juga nggak melulu tentang fungsi. Ternyata arsitektur ini bisa jadi ekspresi dari sebuah pergerakan atau apa yang terjadi sosial. Kalau saya belajar di sini tuh ada namanya John Turner, itu adalah seseorang yang menulis tentang arsitektur Indonesia, dan dia bilang bahwa arsitektur itu it's more into a verb. Verb itu kata kerja daripada noun. Noun itu kan kata benda. Padahal sebenarnya kita tahu di kamus tuh arsitektur itu noun kayak gitu. Kenapa John Turner bilang kalau arsitektur itu verb? Karena dia bilang kalau arsitektur itu adalah sebuah akibat atau kanvas dari perilaku orang-orangnya, maksudnya perilaku penduduk di sekitar arsitekturnya itu. Jadi mereka tuh anggap arsitektur ini adalah sebuah akibat dari hal sosial yang terjadi di dunia kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal perkampungan kumuh nih, ternyata perkampungan kumuh itu dibangun karena pertumbuhan penduduk yang meledak kayak gitulah. Nah, sama kayak arsitektur barat ini, ternyata beberapa arsitektur itu kayak tadi ya barok itu ya, itu barok itu adalah salah satu cerminan kalau mereka tuh memberontak melawan
penguasa yang nganggap bahwa bangunan tuh harus mewah kayak gitu. Nah, arsitek Art Nouveau ini juga adalah satu pemberontak melawan industrialisasi. Tahu ya industrialisasi ketika semua tuh dianggap mulai ke arah mesin, mulai ke arah pembangunan pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ketika industrialisasi di dunia barat pun itu juga banyak perkampungan kumuh dan lain sebagainya. Itu subjek yang lain nggak dibahas di sini. Ya. Terus kemudian juga ini adalah jadi mereka tuh berusaha mengekspresikan ketidaksetujuannya mereka sama industrialisasi karena ya kan tahu sendiri kalau ketika semua jadi mesin mereka mulai banyak kehilangan pekerjaan gitu. Jadi mereka mulai mengekspresikan dari seni dan juga kerajinan yang juga lebih besar lagi ke arah arsitektur kayak gitu. Jadi bangunan Art Nouveau ini seringkali memiliki bentuk lengkungan dan permukaan dekoratif seperti Jepang. Lucu ya, jadi mereka tuh mengadaptasi arsitektur Jepang di dalamnya kayak gitu sih. Yang asimetris. Jadi ini cerita aja sih. Saya pernah punya coworker atau teman sekantor orang Jepang. Dia itu bikin bangunan selalu asimetris kayak gitu sih. Karena orang Jepang tuh kayak pola pikirnya tuh nggak mesti gitu loh, namanya arsitek tuh harus simetris. Dan memang cantik banget sih kalau mereka bikin bangunan. Jadi makanya kalau bilang kenapa mereka mengadaptasi arsitektur Jepang, karena seperti yang kita tadi belajar hampir semua arsitektur Barat ini mengadaptasi konsep simetris, tapi arsitektur Art Nouveau ini dia mengadaptasi konsep asimetrisnya orang Jepang kayak gitu, yang lebih ke arah seni kayak gitu. Karena kita tahu ya seni itu nggak ada batasnya kayak gitu. Makanya saya selalu bilang ke semua orang kalau I want people to know I'm an architect but I'm an artist kayak gitu. Saya ngerasa bahwa saya ini seorang seniman yang saya tuh profesinya arsitek kayak gitu. Jadi saya ini sebenarnya seniman loh, cepat saya profesinya arsitek gitu. Itu yang selalu ngomong. Kenapa? Karena arsitek itu adalah seni gitu. Tahu seni itu untuk mengekspresikan diri gitu. Kalau kalian jadi arsitek, kalian nggak akan pernah ngerasakan benar-benar jadi arsitek sampai kalian tuh punya proyek. Yang proyek itu orang bakal ngomong, ini lu banget gitu, ini kamu banget kayak gitu. Saya punya proyek itu di Bali waktu itu ya. Arsitek itu, jadi seluruh kantor, seluruh klien sampai bos saya pun bilang, arsitek proyek ini kamu banget. Kalau nggak ada saya, jadi bangunan ini nggak bisa jalan kayak gitu. Kenapa? Karena saya tuh mencurahkan diri saya ke dalam bangunan itu kayak gitu. Makanya kalau bilang arsitek itu juga ke arah dia tuh dia tuh juga sebuah ekspresi diri kayak gitu dari arsiteknya kayak gitu. Makanya kenapa kok kalau arsitek-arsitek dunia yang udah top itu kan mereka tuh ya udah punya ciri khasnya kayak gitulah kayak gitu. Jadi kalau tahu Frank Gehry ya, Frank Gehry itu ini cerita aja lah ya. Kalau tahu Frank Gehry itu punya bangunan tuh selalu dianggap kayak tempat sampah lah. Kalau kalian bisa lihat di Google gitu ya. Saya ada bangunan Frank Gehry nggak jauh dari sini, 1,5 km lah kayaknya. Saya sering banget lewat. Bentuknya tuh kayak itu loh, kalian bisa lihat lah Frank Gehry Sydney gitu ya. Dia itu sebenarnya business school, sekolah bisnis, tapi bentuknya tuh kayak brown bag tuh kantong kresek yang dari kertas tuh loh teman-teman, yang buat belanja itu loh. Jadi dia tuh terkenal bangunannya tuh kayak gitu, dan dia tuh don't care kayak gitu. Kenapa? Karena itu signature saya, itu sebuah desainnya saya memang orangnya kayak gitu, saya memang orangnya berantakan kayak gitu. Dan karena dia kayak gitu, dia di-hire sama semua orang seluruh dunia kayak gitu. Jadi mereka tuh bayar mahal banget buat Frank Gehry itu desain bangunan yang kayak brown bag tadi itu. Jadi Frank Gehry ini sampai di-hire sama sekolah-sekolah terbaik di dunia kayak Harvard, MIT, gitu-gitu. Terus kemudian pokoknya banyak kayak gedungnya Walt Disney, Louis Vuitton itu loh yang kalian tahu, tas yang mahal banget puluhan juta loh yang nggak sanggup kita beli. Lebih baik buat beli yang lain kayak gitu. Nah, jadi bayangin kalau ternyata arsitek itu juga sebuah penyaluran seni dari arsiteknya gitu. Tapi tergantung sih, ada orang yang nganggap dirinya arsitek tuh sebagai insinyur kayak gitu kan. Kalian tuh punya kalau saya nggak ngerti sih sekarang, tapi saya dulu dari Unpad tuh dapat gelar tuh sarjana teknik arsitektur. Intinya saya tuh engineer, saya tuh insinyur kayak gitu. Tapi saya melihat diri saya sebagai seorang artis, atau sebagai artis itu bukan artis di TV loh ya. Artis itu lebih seniman kayak gitu. Jadi tergantung kalian gitu. Kalian nganggap diri kalian itu sebagai apa sih sebenarnya kayak gitu. Ada juga
bos saya yang anggap, bos saya ada beberapa gitu kan ya, satunya nganggap dirinya artis, yang satunya nganggap dirinya tuh pengusaha. Jadi pengusaha tuh ya kalian kalau kerja buat bos yang kayak gitu kayak pabrik teman-teman, dapat barang lempar ke sana, dapat proyek kerjain lempar ke sana, dapat proyek kerjain lempar ke tim yang lain kayak gitu loh, cepet banget pergerakannya. Tapi kalian nggak bisa menikmati namanya pekerjaan kayak gitu. Jadi tergantung kalian mau nganggap diri kalian tuh sebagai apa. Ya kalian harus apa namanya ngelihat uh, arsitektur itu sebagai sesuatu kayak gitu. Nah, balik lagi ke materi. Jadi Gaia ini menyebar ke arsitektur dan furniture tahun 1890-an kayak gitu ya. Jadi dia tuh pakai elemen-elemen Jepang, juga mozaik melengkung seperti tumbuhan. Jadi mereka tuh mengadaptasi namanya mulai mengadaptasi alam ke dalam ini. Jadi kalau kalian tahu ada namanya arsitektur juga yang mengadaptasi dari alam kayak gitu sih, dari biologi kayak gitu. Nanti kalian juga bisa research di Google kayak gitu. Kemudian periode arsitek ini sering disalahartikan sebagai periode arsitek Art Deco. Karena mungkin secara visual mirip, tapi menurut saya nggak mirip sama sekali sih. Dan nanti kita bakal belajar arsitektur Art Deco di arsitektur berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan ya, saya dari tadi kan ngomong Art Nouveau susah banget sih kayak gitu. Karena dia adalah bahasa Prancis sebenarnya kayak gitu. Tapi filosofinya itu disebarkan oleh William Morris dan juga John Ruskin ke seluruh Eropa. Jadi mereka itu bukan orang Prancis sebenarnya. Nah, di Jerman style ini disebut Jugendstil, di Austria dinamai Secession Stil, di Spanyol dinamaikan modernisme, jauh lebih gampang kayak gitu kan, yang meramalkan atau memulai peristiwa di era modern. Jadi dianggap bahwa arsitektur ini adalah arsitektur yang memulai zaman-zaman modern, karena dia mulai menabrakkan berbagai elemen tumbuhan, elemen Jepang, elemen yang minimalis, kan nggak lagi pakai apa namanya aturan klasik ya kan dia klasik itu kan harus simetris titik gitu kan, ini kan dia mulai pakai asimetris, jadi dianggap bahwa ini adalah sebuah awal dari arsitektur modern kayak gitu. Nah, ini adalah karya arsitektur Antonio Gaudi kayak gitu, yang pakai kayak Art Nouveau itu tadi atau modern. Jadi dianggap bahwa Antonio Gaudi ini adalah arsitektur modern yang pertama kayak gitu, ada arsitektur modernis yang pertama. Nah, ciri khasnya tuh bentuknya asimetris, jadi bentuknya nggak sama kiri kanannya kayak gitu. Lihat ya, di sini ada apa, di sini ada apa kayak gitu. Terus penggunaan lengkungan dan bentuk lengkung secara ekstensif. Kemudian kaca yang lengkung, nggak kelihatan sih sebenarnya. Ini kacanya loh lengkung-lengkung kayak gitu. Tadi kan semuanya bentuknya kotak kayak gitu. Kemudian mozaik, terus kacanya berwarna juga motifnya kayak Jepang kayak gitu. Kemudian kita ke arsitektur berikutnya yang juga masih ada hubungannya dengan seni, yaitu kita bahas ini lagi ya. Tadi kan depannya ya yang apa namanya arsitektur apa Art Nouveau itu kan tadi bagian apa namanya bagian luarnya yang tadi saya tunjukkan, ini bagian dalamnya. Ada bagian maksudnya ini kayak layoutnya, terus ini penambahan yang tadi saya bilang, jadi mereka mau menambahkan hal-hal ini di sekelilingnya, jadi kelihatan lebih cakep sih sebenarnya. Karena ini kan udah modernis kayak gitu, cuman mereka kayak masih ngadaptasi apa namanya material-material zaman dulu, jadi mereka ingin menambahkan segala sesuatu yang jadi bikin ini lebih kelihatan indah lagi kayak gitu. Dan memang penambahannya indah banget sih. Terus ini juga denahnya kayak gitu. Terus kita mau balik lagi ke arsitektur yang masih ngomongin soal art, yaitu yang arsitektur soal art, yaituAux art gitu ya, ngomongnya gitu. Tapi orang Prancis ngomongnya buah, jadi kayak buah gitu, tapi lebih kayak susah gitu, buah. Buah ini adalah disebut sebagai klasisisme akademik atau kebangkitan dari klasik. Jadi habis arsitektur yang apa namanya, jadi mereka tuh lucu ya, jadi mereka tuh dari yang arsitektur yang kencang alias klasik, jadi rada ngawur-ngawur ke arsitektur apa namanya tadi, arsitektur yang banyak ornamennya, terus balik lagi ke neoklasik, mereka jadi balik lagi ke, terus mereka jadi modern, jadi hancur lagi gitu, terus mereka balikin lagi ke arsitektur apa Romawi kuno kayak gitu, yang arsitektur klasik itu tadi. Jadi mereka tuh harus simetri, balik lagi mereka harus balik simetri lagi, desainnya harus formal lagi, ini harus mega dan ornamennya harus rumit, jadi kelihatan tuh benar-benar kayak balik lagi ke dunia yang balik lagi ke awal kayak gitu. Nah, gaya arsitektur ini
Kalau tadi kan kalau arsitektur yang namanya ke barok itu kan lebih menggabungkan arsitektur Itali sama arsitektur Renaissance kayak gitu kan. Kalau kalau yang ini adalah menggabungkan arsitektur Yunani dan Romawi klasik dengan ide Renaissance. Arsitektur bawah ini adalah gaya yang disukai untuk bangunan publik yang megah dan monumental seperti stasiun, misalnya kereta, sekolah, gedung-gedung pemerintah. Jadi kita lihat ya, kalau tadi itu barok itu cuma boleh dipakai oleh orang-orang elit kayak gitu. Dan kebanyakan arsitektur klasik itu hanya boleh dipakai oleh tempat peribadatan kayak gereja, kayak kuil, tempat-tempat penyembahan dewa dan lain sebagainya. Tapi untuk mulai dari arsitektur bawah ini, dia mulai pakai arsitektur dia mulai boleh dipakai untuk kayak stasiun, sekolah dan lain sebagainya, dan juga dan pokoknya tempat-tempat yang umum dan juga bisa dipakai oleh semua orang. Tapi untuk rumah-rumah pribadi mereka bukan boleh pakai sih, kebanyakan mereka nggak sanggup pakai karena ini mahal banget kan kayak gitu. Jadi kalau orang-orang yang pakai arsitektur gaya ini biasanya mereka adalah kaum elit di Newport, Rhode Island. Jadi ini ada ceritanya di Rhode Island tuh orang-orang yang kaya dan elit. Jadi mereka boleh pakai arsitektur ini kayak gitu. Arsitektur bawah ini bersifat klasik dengan gaya Greco-Roman. Gerakan bawah ini berarti seni rupa dalam bahasa Prancis. Jadi kalau kalian Google Translate ya, bawah ini namanya seni rupa, maksudnya kayak translate-nya kayak gitu. Populer ini di Amerika sekitar tahun 1880 sampai 1930 dan mencerminkan kekayaan yang terkumpul selama revolusi industri. Jadi kalau kayak yang tadi itu, sebelum ini kan kita belajar tentang arsitektur Art Nouveau, itu adalah pemberontakan melawan revolusi industri. Tapi kalau jadi setelah revolusi industri mereka menghasilkan banyak duit, nah mereka bikin arsitektur bawah ini. Jadi dua arsitektur ini ada hubungannya sama namanya revolusi industri yang terjadi di Amerika dan juga di Eropa. Kemudian arsitektur bawah ini kembali mengacu pada bentuk-bentuk klasik Yunani dan Romawi. Gaya arsitektur ini berasal dari sekolah seni rupa, namanya École des Beaux-Arts di Prancis, di mana banyak arsitek itu belajar di sana. Orang Amerika pertama yang belajar di sana itu namanya jadi belajar di Prancis di sekolah namanya École des Beaux-Arts, itu namanya adalah orang namanya Richard Maurice Hunt dan juga Henry Hobson Richardson. Mereka berdua ini karena mereka belajar di sekolah Prancis dan mereka belajar arsitektur bawah ini, akhirnya mereka bawa arsitektur ini ke Amerika. Karena ini juga identik sama gerakan Renaissance yang ada di Amerika. Jadi kita kan belajarnya seluruh dunia ya. Jadi dari orang Amerika tuh mereka datang ke Prancis buat belajar arsitektur ini terus dibawa ke Amerika kayak gitu. Nah, kita lihat dalamnya indah banget kayak gitu. Ini adalah dalamnya, maksudnya interiornya bangunan yang tadi kayak gitu. Nah, arsitektur bawah ini biasanya punya karakteristik yang pertama sangat besar, terus yang kedua dibangun dengan batu, kemudian fasad yang tadi itu bagian depannya sangat simetris, atapnya datar atau rendah kayak gitu. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Atapnya datar atau rendah, lihat ya. Kalau kita bandingkan sama atapnya bangunan-bangunan yang tadi kayak misalnya neoklasik, misalnya Washington DC tadi, Gedung Putih tadi, gila itu beda banget sih. Tadi kan kalau yang Gedung Putih itu kelihatan gede banget, kalau yang ini kan kelihatan lebih kecil kayak gitu. Terus kemudian dia juga lebih rendah, atapnya juga lebih dia cuma lurus aja kayak gitu. Tadi kan ada kubahnya segala kayak gitu yang lain-lain. Terus dibangun dengan batu dan lain sebagainya. Fasadnya itu menampilkan ornamen yang mengingatkan kita pada zaman Yunani dan juga Romawi yang klasik tadi. Kayak seperti tiangnya vertikal atau balkonnya menonjol kayak gini. Ini kan balkon, tahu ya Kak, misalnya serambi yang nonjol ke depan itu namanya kan balkon. Terus ditopang oleh pilar dekoratif dan kolom yang besar. Ini kan pilar dekoratif. Jadi mereka tuh sebenarnya sudah arsitektur kayak agak arah modern, tapi mereka berusaha mengembalikan arsitektur Yunani Romawi itu dari pilar-pilarnya atau dari kolom-kolomnya. Nah, detail bangunan dan dekorasi rumit ini mencakup panel berukir 3 dimensi yang disebut relief dengan permukaan cembung yang bundar yang namanya kartozes. Dan gaya arsitektur ini biasanya dikelilingi oleh karangan bunga dan tanaman rambat seperti ornamen seperti medali. Lihat ya dia. Kelihatan seperti bunga, seperti tanaman rambat. Kita lihat dalamnya deh. Ini cantik banget, ada gambarnya orang, ada gambarnya tanaman rambat, ada gambarnya kayak bulungan. Kita juga lihat nih, ini pilar-pilarnya itu masih mengadaptasi pilar
Romawi dan juga Yunani yang seperti yang Corinthians tadi, yang banyak Corinthian yang banyak ornamennya. Tapi sebenarnya mereka ini mulai dimodifikasi. Kan di Corinthians tuh nggak ada yang kayak gininya, yang nggak sampai atas kayak gitu. Mereka mulai menambahkan macam-macam, terus juga ada chandelier dan lain sebagainya. Jadi mereka mulai menambahkan dan mereka mengubah arsitektur klasik itu ditambahkan dengan dunia yang modern kayak gitu. Karena ini kan lahirnya setelah arsitek Art Nouveau kayak gitu tadi, yang juga sudah disebut sebagai arsitektur modern. Nah, setelah arsitektur gotik yang indah banget, yang cantik banget, ternyata ada arsitektur gotik lain, teman-teman. Namanya itu adalah arsitektur gotik revival. Jadi ini sama kayak arsitektur gotik, cuman mereka diturapkan lagi untuk jadikan dimodernisasi lah intinya kayak gitu. Jadi pada awal abad yang ke-20, ide gotik itu diterapkan di bangunan modern, yaitu rumah pribadi dan juga arsitektur yang disebut sebagai pencakar langit. Jadi kalau dulu kan arsitektur gotik itu cuma boleh diterapkan di gereja, tempat peribadatan, juga tempat pemujaan kayak gitulah. Nah, kalau yang di neogotik atau Gothic revival ini mereka sudah boleh pakai di rumah-rumah pribadi, private residential, juga gedung-gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi kayak gitu. Nah, Gothic revival ini adalah gaya Victorian yang terinspirasi dari katedral Gothic abad pertengahan lainnya. Jadi arsitektur Gothic revival ini dimulai di Inggris tahun 1700-an ketika pokoknya dan orang namanya Sir Horace Walpole memutuskan untuk merombak rumahnya, dan pada tahun 20-an yaitu 1905 ini tadi ya, ide kebangkitan gotik atau Gothic revival ini diterapkan pada gedung pencakar langit modern yang disebut dengan neogotik. Jadi neogotik sama Gothic revival ini sebenarnya kita ngomongin hal yang sama. Nah, gedung pencakar langit neogotik ini seringkali dimiliki garis vertikal yang kuat. Kita bisa lihat ya, garis vertikalnya tuh kuat banget, banyak banget semuanya, rata-rata kayak vertikal. Nanti saya bakal tunjukin gaya vertikal yang maksudnya kayak gaya Victorian Gothic revival yang lain dari gedung yang lain kayak gitu. Nah, mereka juga punya banyak warna. Kalau tadi gotik kan tidak monoton, ini dia boleh pakai warna, boleh pakai pattern kayak gitu. Terus tampilannya mulai nggak simetris. Kita tadi tahu ya kalau gotik kan harus pakai denah basilika. Basilika itu denah yang seperti salib. Tapi yang ini nggak harus karena mereka boleh kelihatan asimetris kayak gitu. Karena mereka sudah ke arah modern. Kita tadi ya, dia lahirnya setelah arsitektur Art Nouveau, berarti kan ini udah arsitektur yang modern. Cuman mereka masih mengadaptasi prinsip-prinsip gotik dari awal kayak gitu. Jadi salah satu arsitektur gotik yang terkenal banget dan saya yakin kalian semua tahu. Tada, ini tahu kan ini adalah gedung parlemen di Inggris. Ini ada jam Big Ben. Jam seluruh dunia kan berpusat di sini. Dia kan jam 00 seluruh dunia, GMT 00 kayak gitu. Jadi kalau kalian tahu ini gedung ini ternyata mengadaptasi gaya neo-gotik atau Gothic revival. Kita lihat ya gayanya tuh maksudnya garis vertikalnya tuh sangat-sangat menonjol, semuanya garis vertikal kayak gitu. Kayak gitu. Bangunan-bangunan lainnya tuh namanya Menara Chicago Tribune oleh arsitek Raymond Wood dan juga John Howells, dan juga desain dari Cass Gilbert untuk gedung Woolworth di kota New York. Dan juga bisa cari yang lain via Google kayak gitu. Kemudian saya mau ngomongin tentang arsitektur di Amerika yang adalah yang desainnya tuh dari desain yang dari arsitektur klasik dibawa ke arsitektur yang benar-benar modern. Dan arsitektur yang ini sekarang kelihatan modern banget sih dibanding arsitektur yang lain, menurut saya. Jadi arsitektur Art Deco ini namanya adalah arsitektur Art Deco. Arsitektur Art Deco ini gaya desainnya tuh ramping kayak gitu. Jadi kalau kalian tahu ini namanya Empire State Building yang sangat terkenal di seluruh dunia, gedung Amerika yang terkenal di seluruh dunia. Jadi ada zigzag-zigzag nih ya seperti matahari kayak gitu. Terus dia menggabungkan zaman arsitektur mesin. Kalau kalian tahu pasti ada ya. Saya pernah diajarin di Unpad dulu. Arsitektur itu bisa jadi mesin, bisa jadi arsitek, jadi seni dan lain sebagainya. Nah, ada zaman-zaman arsitektur mesin, mereka menggabungkan dengan arsitektur klasik. Jadi kelihatan modern banget kan dibanding yang tadi. Nah, menariknya bangunan Art Deco ini juga diinspirasi dari zaman Mesir kuno. Kita bisa lihat ya. Ini kan sebenarnya model-model kayak piramida, terus kelihatan kayak mataharinya zaman zaman Mesir kuno kayak gitu. Nah, kayak Art Deco ini berkembang dari banyak sumber.
bentuk yang paling sederhana, mereka sebenarnya yang paling awal itu dari sekolah Bauhaus modernis, dan juga teknologi modern kombinasi dari timur yang jauh, kayak misalnya Yunani klasik, Roma, Afrika, Mesir kuno, Timur Tengah, India, budaya Maya, tahu ya? Kalau yang suka lihat Doraemon pasti tahu lah. Ada suku Maya itu, maksudnya suku Maya yang sempat bilang ada kiamat dan lain sebagainya, ya itulah ya. Jadi mereka tuh belajar dari, jadi mereka tuh unik banget sih sebenarnya. Mereka tuh bangunan modern, tapi mereka beradaptasi dari banyak bangunan arsitektur sejarah yang indigenous itu arsitektur aslinya mereka ini kayak gitu. Jadi bangunan Art Deco ini memiliki banyak fitur. Yang pertama, maksudnya karakteristiknya ya, yang pertama bentuknya tuh harus kubik. Yang terutama bentuk anunya ya, bentuk dananya harus kubik. Kemudian bentuknya piramida, lihat nggak sih? Mereka tuh trap-trap loh. Nah, ada trap-trapnya ya. Mereka tuh nggak langsung lurus kotak kayak arsitektur yang tadi kita lihat seperti gotik dan lain sebagainya. Mereka juga menjulang ke langit, tapi mereka ada trap-trapnya. Kemudian ada zigzagnya ini tadi. Terus, jadi mereka tuh punya, dan zigzag ini juga salah satu karakter yang sangat kuat dari mereka. Kemudian ada kerasa garis yang kuat. Jadi taste of line itu harus kelihatan kuat. Kelihatan nggak sih mereka tuh garis banget, banyak garis-garisnya dan lain sebagainya. Kemudian ada ilusi pilar, ini sebenarnya kelihatan kayak pilar karena mereka menempatkan jendela itu di antaranya space ini, jadi kelihatan kayak pilar padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi pada tahun 1930-an Art Deco ini berkembang menjadi gaya yang sederhana yang disebut sebagai streamline moderne atau art moderne. Penekanannya berubah menjadi bentuk yang melengkung dan ramping dengan horizontal yang panjang. Bangunan ini tidak menampilkan desain zigzag atau warna-warni lagi. Jadi dia karena berubah jadi art moderne atau streamline moderne, mereka mulai nggak menampilkan gaya-gaya zigzag yang ada di Art Deco sebelumnya. Jadi kalau yang paling terkenal dari Art Deco seperti yang saya bilang, ini adalah gedung Empire State Building di New York, dan juga Radio City Music Hall yang kemudian jadi namanya gedung Blazers. Itu juga salah satu karya arsitektur Art Deco. Kemudian kita ngomongin soal modernist style. Ini dari tahun 1900-an nih. Kita bisa tahu ya, arsitek ternama yang kalian paling sering dengar lah ya. Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Louis Kahn dan lain sebagainya. Nah, setelah kita lihat perubahan dramatis dari tiap gaya arsitektur, kita bisa lihat dong ya. Kita benar-benar bisa tahu loh. Ini kayak gaya arsitektur Art Nouveau, gaya arsitektur Gotik, Barok dan lain sebagainya, kita benar-benar bisa tahu gitu bedanya apa. Nah, karena itu terlalu dramatis, terus akhirnya sebenarnya orang-orang tuh juga mulai merindukan gitu, pengen gitu loh kayaknya. Kenapa sih arsitek tuh nggak dipikir yang simpel aja kayak gitu? Kenapa arsitek tuh harus sangat berat dan menyebalkan? Seperti yang tadi kita bilang ya, tadi saya bilang ya, orang berubah ke neoklasik karena mereka nganggap arsitektur klasik, arsitektur barat itu sangat berat kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin arsitektur zaman dulu kan berarti semua arsitektur yang mereka tahu tuh ya seberat itu kayak gitu. Makanya mereka pengen arsitektur yang lebih ringan kayak gitu. Nah, tren zaman modern atau seni modernnya yang tadi ada di sekolah Bauhaus yang sebelumnya kita omongin itu mulai memperkenalkan konsep-konsep modern yang dikenalkan oleh orang namanya Walter Gropius kayak gitu. Walter Gropius ini memperkenalkan teknik dekonstruksisme, formalisme, brutalisme, strukturalisme, dan lain sebagainya. Kalian pasti belajar di arsitektur modern atau nggak ngerti di tempat lain kayak gitu ya. Jadi modernisme ini bukan cuma gaya lain dari arsitektur, dia juga menghadirkan cara pikir yang baru. Seperti yang tadi saya bilang, arsitektur itu nggak cuma bangunan titik gitu, tapi arsitektur itu adalah cermin dari sesuatu gitu. Kenapa kita mau mempunyai style yang baru? Karena kita mau mengkomunikasikan sesuatu yang baru. Sama dengan arsitektur ini, dia menghadirkan cara berpikir yang baru. Arsitektur modernis itu mulai berpikir tentang fungsi. Sebenarnya ini nggak cuma tentang show off kok, nggak cuma tentang gimana caranya kita tuh nunjukin siapa kita lewat arsitektur kita gitu, tapi kita juga ngomongin tentang fungsinya apa, nyaman nggak sih sama pengguna. Kita mulai mikirin tentang itu ketika di modernis. Jadi pola pikirnya arsitek itu mulai berubah total kayak gitu. Jadi ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pengguna daripada sekedar meniru alam untuk estetika. Akar modernisme ditemukan dalam karya Bertolt Lubberkin, seorang arsitek Rusia menetap di London dan mendirikan sebuah kelompok namanya Tekton.
Jadi arsitektur ini percaya bahwa metode analisis dan ilmiah untuk desain. Jadi mereka tuh jadinya mereka juga harus menganalisa tentang namanya tentang psikologis orang atau tentang pola perilaku gerak orang di dalam bangunan dan lain sebagainya. Nggak cuma perkara mereka tuh pengen bikin bangunan yang indah gitu kayak gitu. Jadi mereka harus mikirin tentang banyak hal kayak gitu. Bangunan mereka yang kokoh dan bertentangan dengan harapan seringkali dibilang menentang gravitasi. Jadi lihat ya ini, mana ada bangunan tiba-tiba di atas kayak gitu, yang lebih gede yang di atas, cuman mereka kasih pilar kayak gitu. Jadi arsitektur modernis ini ciri khasnya tuh punya sedikit atau bahkan nggak ada ornamennya, ya memang jarang ada ornamennya. Kemudian barang materialnya tuh mulai material pabrikasi kayak misalnya kayak panel atau kayak glass kaca kayak gitu. Jadi mulai kayak besi dan lain sebagainya, mulai material pabrikasi karena mereka tuh clean look, balik lagi tuh kayak benar-benar halus sempurna. Kalau mereka bikin sendiri dengan tangan tuh kayak lebih susah kayak gitu kan. Terus desainnya tuh menekankan pada fungsi dan bahan konstruksinya tuh biasanya dari kaca, logam, beton. Kalaupun batu bata ya mereka pasti ada plesterannya kayak gitu. Nah, secara filosofis, arsitektur modern ini memberontak terhadap gaya klasik tradisional dari kemarin tuh kita belajar tentang semua gaya tradisional karena mereka nganggap itu terlalu berat gitu. Jadi yaitu contoh modernis dalam arsitektur kayak Rem Koolhaas, Le Corbusier, terus Mies van der Rohe kayak gitu. Terus juga pada akhir abad ke-20 desainer itu memberontak terhadap modernisme rasional. Jadi modernisme ini sebenarnya dia tuh memberontak terhadap arsitektur tradisional gitu. Nah, pada kenyataannya, setelah mereka memberontak dari arsitektur tradisional, ada lagi yang memberontak terhadap arsitektur modernis. Jadi mereka tuh menganggap modernis ini terlalu minimalis kayak gitu. Mereka harusnya menghargai ini, maksudnya aturan-aturan yang diciptakan dari arsitektur tradisional itu nggak boleh tiba-tiba dibuang gitu. Kan mereka benar-benar buang total kayak gitu kan. Mana dari arsitektur tradisional sama sekali di sini nggak ada. Nah, arsitektur klasik itu mulai dikembalikan di arsitektur postmodern. Kayak gitu. Kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat, menurut saya, secara pribadi ini juga ini bukan penilaian bukan penilaian arsitek. Ini ada arsitektur yang bingung kayak gitu. Karena mereka tuh punya elemen tradisional. Ini kan arsitek elemennya Ionis kan. Ini namanya pilarnya Ionis. Terus mereka Ionik tadi. Terus mereka punya elemen modern, juga punya elemen tradisional yang lain, modern lagi, bingung kayak gitu. Jadi kalau kalian suka arsitektur postmodern, nggak tahu, saya masih bingung kayak gitu. Tapi sebenarnya arsitek itu kan selera kayak gitu loh, nggak harus sama kayak gitu. Jadi kalau saya di kelas arsitektur di sini tuh sering ngotot kayak gitu, kayak misalnya dosennya suka sesuatu, nggak berarti kalau di sini ya semua orang tuh punya kebebasan berpendapat. Jadi misalnya dosennya bilang, aku suka ini nih, ya saya angkat tangan, gue nggak suka kayak gitu. Dan dosennya biasa aja, nggak ada yang bilang, kok bisa kamu saya ajar kamu nggak suka kayak gitu. Saya bilang saya nggak suka, menurut saya ini aneh kayak gitu. Dan di sini semua orang punya berpendapat, dan di arsitektur semua orang bisa berpendapat. Saya pernah dengar ya, ada 7 arsitek, ini 7 arsiteknya hebat semua, dan mereka tuh punya satu kantor, karena ini ya namanya arsitektur agak pelit teman-teman. Jadi mereka tuh punya arsitek sendiri-sendiri, punya firm sendiri-sendiri, punya company sendiri-sendiri. Mereka tuh ingin bikin bangunan kayak gitu, maksudnya ingin bikin kantor. Nah, karena mereka tuh 7 arsitek dan hebat semua, nggak pernah jadi itu kantor, karena mereka tuh aku pengennya gini. Jadi mereka tuh tengkar karena seleranya kan beda-beda. Arsitek tuh kan punya ego, idealisme. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka suruh orang lain buat desainin kantornya kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke arsitek modernisme. Ini adalah reaksi terhadap modernis atau arsitektur modern yang memunculkan bangunan baru tetapi mengembalikan detail sejarah atau motif yang sudah dikenal sebelumnya. Perhatikan baik-baik gerakan arsitektur ini, mungkin kamu tuh benar-benar bisa menemukan detail-detail dari arsitektur klasik kayak gitu, kayak misalnya pilar, dia kan juga ada kolom ya kan, cuma dibikin lebih modern kayak gitu. Nah, arsitektur postmodern ini berkembang dari gerakan modernis, namun bertentangan dengan banyak gagasan modernis. Jadi orang-orang yang ngolok-ngolok modernis, mereka bikin arsitektur sendiri yang namanya arsitektur postmodernism. Kayak gitu. Ya, jadi apa yang tujuannya arsitektur modernis ini memang bukan buat mengesankan atau buat fungsi atau buat sebuah monumental seperti arsitektur yang lain sebelumnya. Ini adalah untuk menghibur penggunanya, dan kelihatannya mereka berhasil sih. Untuk menghibur penggunanya.
Terus mereka menyertakan simbol atau membuat penyataannya untuk orang menyenangkan orang gitu. Sebenarnya mereka tuh cuma bikin fasadnya cuma bikin nyenengin orang kayak gitu. Nah, arsitektur postmodernis yang terkenal itu namanya Robert Venturi, jadi Scott Brown, Charles Jens, James Stirling, dan juga ada Philip Johnson. Philip Johnson ini suka jelek-jelekin arsitektur modernisme lah. Dan orang juga bingung sih sebenarnya dia itu arsitek modernisme atau postmodernisme sih sebenarnya, karena mereka dia dikenal dua-duanya kayak gitu. Terus kemudian gagasan utama modernisme itu sebenarnya berasal dari dua buku dari buku pentingnya orang namanya Robert Venturi, yang dalam bukunya yang inovatif pada tahun 1966 tuh ngomongin soal complexity dan contradiction dalam arsitektur. Jadi mereka tuh pengen menabrakkan arsitektur yang barat, maksudnya arsitektur yang modern yang sangat minimalis dengan arsitektur yang tradisional kayak gitu. Jadi Venturi ini dalam bukunya dia menantang modernisme dan untuk menggabungkan modernisme dengan gaya sejarah arsitektur di kota-kota seperti di Roma dan juga Yunani yang sebenarnya kita tahu gitu. Kemudian arsitektur yang terakhir yang kita pelajari adalah arsitektur neomodernism. Nah, ini bangunan ini siapa yang nggak tahu? Jangan sampai kalian tuh masuk kuliah arsitektur nggak ngerti bangunan ini. Ini bangunan adalah milik Master of the Queen of Curve yang tadi yang kemarin saya bilang. Siapa namanya? Zaha Hadid. Ya, Zaha Hadid sudah meninggal sih sebenarnya. Tapi karya dia nggak bakal lupa. Kenapa? Karena dulunya arsitek ini adalah profesinya cowok. Kenapa? 93% zaman itu sebelum saya masuk arsitek, 93% arsitek seluruh dunia itu cowok. Gara-gara Zaha Hadid ini ngotot masuk arsitek, dia tuh ngotot bikin arsitek yang gayanya dia sendiri, seenaknya dia sendiri lah pokoknya. Itulah kenapa arsitek perempuan tuh mulai dikenal di dunia internasional. Jadi kalau kalian tahu Pritzker Prize, itu salah satu penghargaan arsitek paling terkenal di seluruh dunia. Salah satu pemenang Pritzker Prize tunggal cewek di seluruh dunia yang pertama adalah Zaha Hadid. Dan dia menangin, saya nggak tahu, saya lupa sih dia tuh pakai bangunan yang mana ya. Intinya salah satu bangunannya adalah ini. Salah satu bangunannya Zaha Hadid. Dan tahu nggak sih dalamnya bangunannya dia itu juga bentuknya kurva-kurva gitu. Karena benar-benar harus Google Zaha Hadid. Juga Frank Gehry juga bilang Zaha Hadid itu benar-benar jadi perdebatan panas sih. Kan di sini juga ada kelas arsitektur. Jadi saya meskipun masuk ke perancangan kota, saya masih punya kelas-kelas arsitektur kayak gitu sih. Dan mereka tuh kalau ngomong Zaha Hadid dan juga Frank Gehry, kita tuh debat panas. Karena tahu nggak sih ada separuh kelas itu benar-benar benci banget sama dari arsitektur mereka, yang sebagian kelas tuh cinta banget. Salah satunya saya. Jadi kita kadang-kadang di sini disuruh kayak debat kayak gitu loh teman-teman. Jadi kelas itu dibagi dua, yang satunya tuh pro, satunya kontra ke bangunan ini, terus kita disuruh debat di depannya dosen kayak gitu. Nah, masalahnya saya pernah dapat bangunannya Frank Gehry dan disuruh kontra, padahal saya suka banget sama bangunannya dia. Jadi saya made up lah omongan kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu menang sih kita, debatnya kayak gitu. Nah, karena biaya komputer terus menurun, tahu ya zaman dulu kan semua orang pakai gambar, pakai tangan gitu. Nah, karena orang-orang sekarang mulai gambar pakai komputer, dan komputer mulai murah. Zaman dulu kan komputernya gede banget dan mereka mahal banget. Sekarang mulai murah, terus perusahaan konstruksi mulai berubah. Kalau dulu mungkin konstruksi cuma bisa bikin segala sesuatu yang kotak, mereka mulai bisa bikin sesuatu yang lengkung. Jadi mulailah namanya arsitektur neomodernisme yang aneh-aneh, yang kayak sampah lah kadang-kadang, kayak kurva, kayak macam-macam itu mulai bisa timbul kayak gitu, kayak keomas dan lain sebagainya. Dan pemilik bangunan tuh mulai bisa bikin desain yang fantastis, out of ratio kayak gitu, yang nggak kelihatan kayak akal sehat manusia kayak gitu. Dan berapa orang masih menyebut arsitektur hari ini itu semua arsitektur modernisme. Sebenarnya nggak semua sih ya. Makanya, dan bagaimana arsitektur modernisme dimulai? Seperti yang tadi saya bilang, itu dimulai oleh Frank Gehry. Jadi mereka tuh Frank Gehry itu punya museum, pernah sempat desain museum namanya Guggenheim tahun 1997 di Bilbao, Spanyol, di Spain atau di Spanyol. Dan arsitektur tuh mulai terkenal dari Frank Gehry sampai sekarang. Jadi kalau kalian pernah tahu ya, Frank Gehry itu kalau desain bangunan tuh gini. Dia tuh bikin oret-oretan, terus kan dibikinin jadi dari timnya jadi bentuk kayak 3 dimensi gitu kan. Dia tuh suka bilang gini, wah bagian ini kurang rusak. Sebetulnya itu pakai bahasa Inggris, jadi bilang bagian ini kudu kurang seperti sampah gitu. Dia selalu bilang kayak gitu beneran. Jadi dia selalu bilang kayak bagian ini kan terlalu kosong, kayak kurang berantakan kayak gitu. Dia suka ngomong, aku harus bikin lebih berantakan. Makanya kalau kalian tahu bangunannya Frank Gehry, nggak ada yang nggak berantakan beneran. Tapi kalau kita benar-benar
duduk terus kita berusaha ngamati, kita bakal tahu sih bangunan Finlandia itu sebenarnya indah kayak gitu. Nah, ini adalah akhir dari sejarah arsitektur barat yang bagian 2 kayak gitu. Nah, teman-teman, saya mau kasih pesan kalian, meskipun ya arsitektur barat ini sangat indah dan sangat luar biasa, dan saya ini salah satu penggemar arsitektur barat, tapi jangan lupa kalau kalian tuh orang Indonesia, dan saya sampai sekarang ini masih membangga-banggakan arsitektur Indonesia sih. Kenapa? Karena ya tahu sendiri semua orang di sini tuh pakai arsitektur barat gitu, dan saya selalu membanggakan. Kamu tahu nggak sih arsitektur timur itu sebenarnya indah loh. Kalian tuh pernah nggak sih belajar arsitektur timur kayak namanya Joglo lah apa kayak gitu? Mungkin diajar sama dosen lain kayak gitu ya. Sebenarnya Joglo itu punya kemampuan untuk menyerap seluruh hawa panas di dalam ruangan untuk keluar kayak gitu. Bayangin ya, mereka tuh punya sustainable system atau air conditioner system yang nggak perlu AC, nggak perlu kipas angin dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh bisa bekerja jadi sebuah bangunan yang mandiri, bangunan yang bisa melindungi orang di dalamnya. Yang seperti saya pernah bilang ya, waktu gempa Lombok, saya kan punya organisasi namanya Kita Peduli Indonesia. Itu kita bantuin orang-orang yang kena bencana alam. Salah satunya tuh waktu itu kita bantuin gempa Lombok. Dan tahu nggak sih waktu saya research ya, gempa Lombok itu meluluh lantakan seluruh Lombok, maksudnya seluruh bagian itu bagian Lombok, kecuali satu bangunan. Bangunan tuh pasti bagian itu aja sih, maksudnya daerah situ saya juga nggak ingat daerahnya apa. Kecuali satu bangunan. Bangunan itu adalah bangunan dengan struktur asli bangunan tradisional Indonesia. Jadi bayangin, meskipun saya ngajarin kalian arsitektur barat dan lain sebagainya, meskipun saya cinta mati sama arsitektur barat dan selalu kalau saya stres, kalau saya capek, saya selalu pergi ke katedral, saya selalu pergi ke depan kampus buat melihat arsitektur dan menyenangkan hati lah, intinya kayak gitu. Tapi kalian nggak boleh lupa sama arsitektur timur, karena arsitektur timur itu jauh lebih, maksudnya kalian sebagai orang timur harusnya bangga lah dengan apa yang kalian punya, dan saya sampai sendiri saya masih bangga sih. Saya selalu promosi ke semua orang arsitektur timur, arsitektur Indonesia kayak gitu, karena kalian harus bangga jadi orang Indonesia. Dan itu adalah pesan saya buat kalian. Nggak peduli sampai kalian nanti berkarir di dunia barat, misalnya jadi arsitektur hebat lah ya, terus jangan lupa sama saya ya. Jadi kalau misalnya kalian berkarir di dunia barat jadi arsitek yang hebat luar biasa, jangan pernah lupa sama bangunan timur, karena itu yang kalian tumbuh dan besar di Indonesia. Jangan lupa jadi orang Indonesia. Kayak gitu. So thank you so much buat dengerin saya. Terima kasih banyak buat dengerin saya. Semoga apa yang saya omongin hari ini berguna buat kalian. Dan saya berdoa buat yang terbaik buat masa depan kalian semua. Bye-bye.